smart power inverter sama MPPT ini ya. Pesanan Bapak Amir dari Sumatera Selatan. Nah, ini kapasitas inverter sendiri 10.000 watt dengan sistem baterai 48 volt. Di sini kita sudah menggunakan USP 4 mega. Ini juga dilengkapi ATS sinkronus, charging, hybrid, serta ada 3 mode UPS, inverter, serta hybrid. Ini juga beliau pesan sama MPPT. Jadi MPPT kita menggunakan 2 biji ya, 2 kali 60 ampere, dan terdapat MCB input output, terminal bloknya, serta arrester atau penangkal petir ya. Ini sudah kita pasang, jadi mudah nanti untuk instalasinya. Kita jelaskan terakhir aja yang ini. Kita fokus ke inverter. Buka yuk inverternya. Oke. Ini terdapat bagian atas ada ATS, selektor, charging, serta terminal blok. Ini ya Pak, untuk terminal bloknya ada beban, ada baterai, ada inputan PLN. Nah, ini untuk jalur baterai sudah terkonek. Di sini juga kita kasih keterangan positifnya sudah terkonek, negatif sudah. Sekarang kita masukkan input PLN. Lanjut kita sambungkan beban. Jadi nanti instalasinya dari ini kan meteran rumah 3 pas ya Pak. Jadi salah satu pas jalurnya kita putus, yang mau kita backup. Nah, kita masukkan ke sini yang salah satu fase. Baru outputnya ini atau beban untuk nyuplai kebutuhan beban di rumah. Jadi kan listrik PLN terdapat 3 fase. Ini misalkan lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, kita mau ambil salah satu lantai di lantai 3. Jadi beban ini nanti masuk ke lantai 3, dan input PLN ini kita ambil dari jalur fase yang masuk ke lantai 3. Sudah terkonek semua. Untuk bagian atas kita juga akan jelaskan. Jadi ini untuk sistem charging ke angka 0 off, ke angka 1 high, ke angka 2 medium, ke angka 3 low. Ini adalah relay untuk over kontaktor. Ini MCB dari inverter. Dari inverter ini kontaktor inverter, kontaktor PLN, MCB PLN. Ini MCB charging. Jadi kita tambah MCB charging ini, bisa kita nonaktifkan dari sini atau dari switch ini. Nah, ini fungsi dari MCB untuk charging ini. Fungsinya jika terjadi kerusakan pada sistem charging, MCB ini akan turun, tidak menyebabkan MCB utama anjlok. Ini MCB baterai ya, MCB DC dari baterai jadi utama. Ini COS atau transfer switch. Jadi nanti jika suatu saat ada kendala, entah di kontaktor, entah di relay, atau di apa, bisa kita langsung bypass ke bawah. Kalau ke atas ini dia auto. Jadi sistem PLTS berjalan. Kalau ke tengah dia off, sistem mati semua. Kalau ke bawah dia bypass. Jadi output yang keluar langsung dari PLN. Nah, di sebelah pojok ini ada kecil, ini switch inverter, on off-nya inverter ya. Jadi inverter bisa kita off-kan dari sini atau dari tombol atmega yang ada di depan. Seperti itu untuk penjelasan di ATS. Untuk bawahnya terdapat blok untuk inverter. Jadi ini power utama ada di sini. Ini trafo, nggak umum, ini gede banget.
kapasitas 10.000 watt. Ini kit inverter juga gede, kapasitas 10.000 watt. Kipas ada dari bawah. Jadi untuk sirkulasi udara juga dia sudah bagus. Ini trafo ini juga full untuk lilitan tembaga ya kita. Kit inverter kita menggunakan USPWM Atmega. Jadi ada banyak modul di sini yang bisa kita fungsikan. Ada modul charging, modul ATS, suhu, sistem charging. Pokoknya sudah komplit di kebutuhan PLTS. Di bawah sistem ATS ini terdapat juga trafo ya, yaitu trafo toroid untuk sistem charging atau sistem hybrid. Kita taruh di bawah. Kipas ada di sini sama di sini, jadi ada 3 kipas. Semua auto bisa kita setting. MCB kita aktifkan terlebih dahulu. MCB DC. Switch on off inverter yang pojok tadi. Oke, untuk tampilan depan karena switch kita on kan, dia langsung aktif. Ini kita akan jelaskan untuk menu-menu yang terdapat di SPWM ini. Menu pertama, nah ini on off-nya inverter ya, bisa kita aktifkan maupun kita off-kan lewat depan ini. Lanjut, menu pertama ini on off-nya inverter ya. Jadi saat tegangan baterai menyentuh 48 volt, dia akan switch ke PLN. Jadi inverter off ini bisa kita setting sesuaikan dengan baterai yang kita gunakan. Inverter on, jadi saat sistem charging dari panel surya maupun charging dari PLN menyentuh angka 50 volt ini, atau bisa kita setting juga sistem akan berpindah lagi ke inverter. Menu ketiga EOD. EOD ini adalah emergency saat terjadi PLN padam. Jadi tadi kita setting di 48 volt, dia switch ke PLN. Tetapi PLN padam, kita masih punya backup persentase sampai dengan batas EOD ini. Lanjut, menu keempat, over DC. Nah, over DC ini bisa kita setting. Ini over DC ini untuk memproteksi kerja mesin. Jadi misalkan ada kerusakan di sistem charging sehingga tegangan naik melebihi over DC yang kita tentukan di sini, sistem inverter akan off. 5. Adjust voltase DC. Jadi ini untuk membaca kalibrasi atau keakuratannya tegangan baterai yang kita gunakan. Lanjut, menu ke-6, AC volt output 220 standar Indonesia. Nah, ini auto on. Jadi setelah dia menyentuh proteksi, entah proteksi baterai, entah proteksi over beban atau proteksi short, dia terjeda sesuai setting ini. Kita buat 2 detik, turunkan. Nah, selang 2 detik dia akan on. Lanjut, menu ke-8, idle fan. Ini untuk setting kipas posisi standby. Lanjut, menu ke-9,
Buzzer on, jadi yang tatut-tatut ini adalah indikator buzzernya. Saat menyentuh proteksi entah vol baterai atau entah buat output, buzzer akan berbunyi. Lanjut menu ke 10. Prioritas inverter. Ini ada inverter, ada apalagi di sini ada UPS, inverter, UPS, hybrid. Jadi karena ini ada sistem chargingnya dan nanti digunakan untuk PLTS juga, kita taruh di sistem hybrid. Jadi hybrid ini PLN ikut bantu mensupport beban yang kita gunakan. Jadi beban ini nanti dihandle oleh panel surya, baterai, serta sistem charging dari PLN. Lanjut, standby on. Jadi saat dia berpindah ke PLN, inverter akan standby atau ready. Jadi saat PLN padam, inverter akan langsung siap membackup. Charger on. Ini sistem hybrid, bisa kita setting di sini. Jadi hybrid ini bekerja saat tegangan baterai berapa volt. Ini di sini kita taruh 49 volt. Lanjut. Nah, ini charging off. Jadi charging ini off-nya saat menyentuh 52 volt. Di sini nanti juga bisa kita setting. Lanjut, temperatur charging. Jadi saat temperatur melebihi 65 derajat, sistem charging akan berhenti. Di sini juga bisa kita setting. Lanjut menu ke 15. Relay on. Jadi relay ini untuk kipas, kita fungsikan kipas. Jadi saat suhu menyentuh angka 47 derajat, sistem kipas atau pendinginan ruang di dalam inverter akan bekerja. Lanjut, ini adjust voltase output. Jadi voltase output ini untuk kalibrasi ya, mau 200 volt atau 220, 225. Bisa kita adjust lewat depan sini menu ke 16. Lanjut menu ke 17. Oke, habis ya sampai 16. Nah, di sini terdapat monitoring. Ada bermacam-macam. Jadi ini voltase output yang digunakan, ini tegangan baterai, ini prioritas sekarang di inverter. Yang ini nanti indikator frekuensi PLN. Ini sistem yang kita gunakan hybrid. Ini tegangan baterai. Ini daya output atau watt yang kita gunakan. Di sini adalah suhu dalam mesin. Sini adalah indikator untuk sistem charging. Ini tegangan minimum. Ini sistem perpindahan. Jadi ini bisa kita lihat 48 dan 50. Jadi saat menyentuh angka 48, sistem akan berpindah ke PLN. Saat menyentuh 50, sistem akan berpindah ke inverter. Nah, ini adalah daya watt. Bawahnya lagi adalah sistem chargingnya ya. Jadi charging auto on sama auto off tadi. Karena ini input PLN belum kita masukkan, jadi deteksi PLN, deteksi charging, serta LVD atau batasan charging juga masih belum terdetek. Oke, seperti itu untuk di Atmeganya menu-menu. Langsung saja kita on-kan MCB dalam yuk. MCB inverter on. Oke, tampilan depan. Nah, inverter sudah aktif. Jadi untuk on off inverter bisa kita setting di sini ya, menu. Tekan. Nah, ini on off, kita off. Jadi layar standby seperti ini. Tekan lagi, auto on, udah, kembali ke depan. Oke, gelombang sinus. Ini terdapat batasan baterai ya. Saat menyentuh 50 volt
dia inverter yang kerja. Saat menyentuh 49,6 dia akan switch ke PLN melalui mode sinkron. Mode sinkron di sini bisa kita lihat di gelombang osiloskop. Ini buzzer berbunyi karena tegangan baterai hampir menyentuh batasan bawah. Jadi sudah di bawah 1 volt ya. Ini 50,4, ini batasan bawah 49,6. Jadi selisih 0,9 volt. 0,8 volt. Kita akan coba masukkan inputan PLN. Oke, input PLN ada, ini 200 volt. Ini 50 Hz. Ini indikator charging. Ini suhu di dalam inverter. Ini limitan charger ya. Jadi saat tegangan baterai 49, sistem charging akan on. Saat 52, sistem charging akan off. Sekarang kita akan coba load beban sehingga tegangan baterai di sini, ini tegangan baterai 50,4 menyentuh angka 49,6 dan sistem akan beralih ke PLN melalui mode sinkron. Ini pembacaan watt bisa kita lihat di sini. Ini 1000 watt. 49,8. Nah, ini 0,6 hampir switch ke PLN. Bisa kita lihat di osiloskop. Oke. Dia sudah switch ke PLN melalui mode sinkron. Saat kita lepas beban, nah, tegangan menyentuh 50 volt, dia switch lagi ke inverter. Ini dia hampir switch lagi ke PLN. Tegangan 46, 49,4. Oke. Jadi di gelombang osiloskop ini enggak ada persimpangan fase ya. Dia tetap sinkron ketemu. Oke, ini coba kita load beban, lepas beban, dia switch lagi ke PLN, ke inverter sudah normal. Nah, ini 49,6. Inverter kerja, oke, switch PLN. Tegangan menyentuh angka 50 volt, dia switch lagi ke inverter melalui mode sinkron. Ini hampir switch ke switch inverter. Ini tegangan 49,6, dia switch lagi ke PLN, lepas PLN padam, off. Jadi saat PLN padam, inverter akan langsung membackup ya. Membackup sampai limitan batas tambah beban. Jadi saat posisi di PLN tapi PLN padam, inverter akan langsung membackup sampai batas limitan EOD tadi. EOD kita taruh di 46 volt. Nah, ini buktinya sekarang tegangan baterai 49, sedangkan ini limit off 49,6, tapi inverter masih bekerja. Kita masukkan input PLN, sekalian lepas beban. Oke, PLN masuk. Ya, udah switch ke PLN masuk. Beban lepas biar dia beralih ke inverter. Ini menyentuh 50 volt sesuai settingan di sini. Dia akan switch lagi ke inverter. Ini gelombang PLN kita ya, buruk. Nah, udah sinkron, udah ketemu. Istimewa. Sekarang kita lanjut masuk untuk tahapan uji beban. Kita coba kasih beban. Kita matikan sumber input PLN. Oke, jadi biar yang kerja inverter saja karena kita mau melihat inverter ini berapa watt. Tapi kondisi baterai sekarang cuma di 50 volt. Jadi kita taruh batasan bawah ya. Ini 49, kita taruh di 47. 47,5.
On ya. Jadi untuk aktif inverter ini dia langsung stabil ya tegangan output yang keluar. Kita kasih beban yuk. Jadi untuk pembacaan beban kita bisa lihat di monitor Atmega sini. Ini pembacaan beban masih belum stabil. 1000 watt, naik lagi 1500, 2000 watt, 3000 watt. Jadi ini yang bising ini adalah kipas beban load kita ya. Untuk inverter, nah ini suhunya makin meningkat di 48, tadi 47. Saat nanti menyentuh angka 50 derajat, sistem kipas juga akan berjalan untuk mendinginkan mesin yang ada di dalam. 3000 tambah lagi 4400. Buzzer hampir berbunyi ya, karena hampir menyentuh limit bawah tegangan baterai. Jadi kurang dari 1 volt buzzer akan berbunyi. Tambah lagi. Ini tegangan 48, 47,5 sistem akan off. Ini 6000 watt. Tambah lagi 7000 watt off, low DC, karena dia tadi menyentuh proteksi batasan bawah baterai. Seperti itu untuk sistem kerja inverter ini. Untuk load beban kita jamin mampu 10.000 watt, karena ini tegangan baterai kita sudah di angka 50 volt, udah drop, dan sekarang posisi hujan. Jadi untuk kapasitas baterai kurang maksimum, sehingga tidak mampu untuk kita uji sampai dengan 10.000 watt. Jadi tadi bisa dilihat kita load sampai 7.000 watt, tegangan pun masih stabil, tapi yang menyentuh proteksi adalah batasan bawah baterai. Dan ini untuk unit MPPT nya ya Pak. Jadi pesanannya 2 inverter, smart power inverter dengan MPPT 2 kali 60 ampere. Untuk MPPT sendiri menggunakan casing 30 kali 40, tebalan 18 cm. Nah di sini kita bisa lihat di depan. Nah ini produksi panel di sini 1600 watt ya. Jadi dari luar kita bisa lihat. Ini kita buka. Ini MPPT kita menggunakan PowerMR dengan kapasitas satu piece-nya 60 ampere. Jadi maksimum satu MPPT ini mampu 2800 sampai dengan 3000 WP. Untuk power MPPT sendiri kita udah kasih tambah heatsink. Jadi di bawah ini ada heatsink eksternal atau tambahan dari kita. Jadi ini terdapat 2 jalur. Nah ini untuk MPPT 1, MCB ini untuk MPPT 2. Di sini terdapat ariester untuk penangkal petir saat terjadi petir. Untuk blok baterai, jadi ini langsung masuk positif, yang ini negatif. Yang pojok ini dari PV ya, PV strength pertama negatif positif, kapasitas 2800 sampai 3000 WP. Yang ini PV string sebelahnya negatif positif. Jadi ini yang kita aktifkan PV sebelah. Ini
negatif, positif. Ini arus charging dari panel kita posisi sore 1600 watt. Nah, kita coba lepas, pindah ke MPPT 1. Kita off-kan MCB. Saat MCB kita off-kan, MPPT juga ikut off. Jadi untuk pemasangan jalur PV diusahakan jangan sampai terbalik. Oke, dan itu MCB untuk MPPT sebelah. Jadi untuk MCB ini yang satu untuk baterai, yang satu untuk jalur PV. Oke, on. Jadi saat jalur baterai off, otomatis jalur dari PV juga ikut nyetop ya. Karena sebelumnya kita bedakan untuk jalur dari baterai sama jalur dari PV. Saat jalur dari baterai anjlok, nah ini MPPT ini loss, jadi tegangan full dari panel surya masuk ke sistem MPPT, jadi MPPT rawan rusak. Ini sama produksinya ini 1500 watt, cukup mudah untuk sistem koneknya atau pengabelannya dari panel surya ke MPPT dan dari MPPT ke baterai. Nanti juga kita kasih buku panduan ya. Buku panduan ini hanya untuk panduan saja, nanti untuk setting-setting udah kita setting dari sini. Jadi Bapak tidak usah repot setting-setting lagi. Oke. Ini untuk sistem charging sedang berjalan ya. Karena tegangan baterai belum menyentuh 52 volt. Kita akan lihatkan untuk arus charging yang mengalir. Yuk kita kasih tang ampere skala DC. Oke. Di atas saja. Ini MCB ke charging. Oke, ini selektor kita angka 1. Nah, ini 16 ampere. Kita naikkan ke angka 2. Oke, 10 ampere. Soft angka 3. 5 ampere. Jadi untuk tahapan 1 dia lebih tinggi, high, medium sama low. Jadi 3 ini 5 ampere. Angka 2 pin 10 ampere. Naik lagi 15 ampere. Nah, ini untuk sistem kipas juga auto ya Pak, saat suhu menyentuh 50 derajat ini tadi. Nah, ini udah 50 derajat, sistem kipas juga aktif. Mungkin cukup sekian ya Pak untuk pengujian unit inverter yang dipesan kali ini. Nanti jika ada kebingungan bisa tanyakan ke teknisi kita. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.